Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online CKYOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berdoa kiranya semua kita boleh tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya mau ingatkan kembali bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mau beribadah bersama dengan kami. Saya mohon Anda menyiapkan waktu khusus dengan Tuhan. Karena itu saya harap Anda tidak beribadah sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Saya harap Anda meninggalkan aktivitas Anda dan Anda hari ini siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah beri yang terbaik untuk setiap kita. Sekali lagi yang percaya, yang siap memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang, kami bawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Mari sama-sama katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan sama-sama, oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan dengan iman, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berapa banyak yang percaya hari ini kalau kita masih bisa sehat, kalau kita masih bisa hidup, kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena gagahnya kita, itu bukan karena hal-hal yang luar biasa dari hidup kita. Tapi hari ini berapa banyak yang percaya bahwa semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup kita selain daripada kebaikan Tuhan, selain daripada kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita.
Oleh karena itu hari ini bawa korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Dan mari sama-sama katakan lagi bersama, oh, oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin, amin, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi yang di rumah, angkat suaramu dan katakan lagi, oh, pujian dan syukurku, amin, amin, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin, amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari akui bersama, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama yang di rumah. Katakan lagi, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Amin, amin, amin. Segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan, mari bawa korban syukurmu bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Mari yang di rumah angkat suaramu sembah Tuhan. Mari yang di rumah angkat suaramu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang di rumah buka kedua belah tanganmu sama-sama. Saya rindu Anda yang di rumah betul-betul hari ini naikkan syukur. Dan engkau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kebaikan kami boleh ada sampai saat ini. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ya, semua bersyukur. Tidak ada yang berdiam diri, semua bersyukur. Semua bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu lagi dan katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, mari dengan segenap hati katakan terima kasih Yesus. Amin.
bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Kami bersyukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak berhenti bersyukur karena kami tahu kebaikan-Mu juga tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini kami percaya kebaikan-Mu Engkau nyatakan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memberkati setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 1 Samuel pasal 17. Kita baca di ayat 25 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi mari kita mau baca dulu ayat 25. Nah, sebelum kita mau baca, saya mau jelaskan dulu ini kisah tentang Daud melawan Goliat. Tapi saya tidak akan bahas tentang pertempuran Daud lawan Goliat, karena saya tahu Anda udah tahu akan hal itu. Tapi ada bagian yang lain yang akan saya bahas hari ini, dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Nah, lihat ayat 25, firman Tuhan berkata begini, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Jadi orang Israel itu berkata kepada Daud yang baru saja tiba di medan peperangan. Dia berkata, sudahkah engkau lihat Goliat? Selanjutnya, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Perhatikan kalimat selanjutnya ini. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi orang-orang memberitahu Daud, orang yang bisa mengalahkan Goliat itu pertama akan dapat kekayaan yang besar. Yang kedua akan dijadikan menantu raja. Dan yang ketiga keluarganya dibebaskan dari pajak. Tapi perhatikan, setelah Daud menerima informasi itu, apa yang dia lakukan? Ternyata lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Jadi dia nanya lagi kepada beberapa orang-orang ya yang ada di dekatnya. Meskipun dia sudah diberitahu, tapi dia nggak puas. Dia tanya lagi kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Nah, apa pertanyaannya? Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Jadi dia nanya kembali, padahal dia udah tahu jawabannya dari orang yang pertama menceritakan kepada dia. Lalu ayat 27, perhatikan ini. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat. Jadi jawabannya sama. Akan diberi kekayaan yang besar, dia akan jadi menantu raja, dan akan dibebaskan dari pajak. Ya, apakah selesai? Daud tidak bertanya lagi setelah dapat informasi dari dua orang yang berbeda. Tapi ternyata kalau saudara baca di ayat 30, Daud kembali bertanya. Ya, lihat ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain, dan perhatikan ini, menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Daud bolak-balik nanya yang sama, apa yang akan didapatkan kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat.
Lalu orang memberi jawaban yang sama, bolak-balik dibilangi. Kenapa sampai Daud tanya bolak-balik? Sebenarnya Daud hanya pengen memastikan ya bahwa apa yang dia dengar pertama bukanlah berita bohong atau zaman sekarang kita kenal dengan hoax ya. Makanya dia nanya, dia cari kebenarannya, dia tanya ke beberapa orang, benar nggak ini bahwa raja akan berikan kekayaan besar, jadi menantu raja dan dibebaskan dari pajak kalau saya bisa kalahkan Goliat. Ternyata orang-orang menjawab hal yang sama. Nah, ini yang saya mau bahas. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini ya. Kalau saudara lihat ada perbedaan yang besar antara Daud dengan orang Israel pada umumnya. Kalau saudara tahu, orang-orang Israel pada umumnya ketakutan menghadapi Goliat. Tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat. Hanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Kemudian dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, pertanyaannya kenapa Daud berani, yang lain takut? Sebenarnya jawabannya adalah dari apa yang baru kita baca tadi. Bahwa sebenarnya orang Israel itu fokus kepada besarnya Goliat, ya. Besarnya Goliat, tapi Daud fokus kepada besarnya upah yang akan dia terima. Makanya terjadi perbedaan. Kalau Anda hanya fokus seperti orang Israel tentang besarnya masalahmu, makanya tidak heran Anda juga akan jadi sama seperti orang Israel. Anda akan ketakutan. Tapi kalau Anda jadi seperti Daud, dia tidak fokus kepada besarnya Goliat, dia fokus kepada besarnya upah, maka Daud kemudian mendapat kekuatan untuk menghadapi Goliat karena dia tahu ada upah yang besar bagi mereka yang berhasil mengalahkan Goliat. Saya mau beritahu hari-hari ini begitu banyak orang fokus tentang masalah. Banyak orang fokus tentang COVID, banyak orang fokus tentang persoalan pekerjaan, banyak orang fokus tentang besarnya masalah. Tapi seringkali yang kita lupa untuk melihat bahwa ada upah di balik semua tantangan persoalan yang kita hadapi hari ini. Kalau seandainya Anda fokus kepada upah seperti Daud, maka Anda akan bergairah, Anda akan bersemangat menghadapi kehidupan ini. Anda akan bergairah menghadapi tantangan hidupmu. Anda bukannya menjadi putus asa, tapi Anda menjadi semangat karena Anda fokus kepada upah, bukan kepada besarnya masalahmu. Saudara lihat Daud ya. Daud tidak pernah nanya, bro, saya mau tanya, tingginya Goliat berapa sih? Daud gak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya pengalaman Goliat itu kayak apa sih perang, kok banyak orang takut sama dia, kenapa sih, apa kelebihan, apa kedahsyatan Goliat yang membuat kita menjadi takut. Dia nggak nanya. Tapi yang sampai 3 kali dia tanya adalah apa upahnya, apa rewardnya, berapa besar yang aku dapat kalau aku bisa mengalahkan Goliat. Saya berdoa hari ini Anda tidak fokus tentang berapa besar masalahmu, tapi Anda fokus dan engkau berkata bahwa Tuhan memberi upah kepada kita. Saya bisa dengar kata amin. Nah, mungkin Anda di rumah berkata begini, Pak, kita tidak boleh jadi orang Kristen fokus kepada upah. Kita harus benar-benar tulus kepada Tuhan. Nah, kalau Anda berkata demikian, coba lihat dulu sama-sama dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27. Nah, ini mungkin menjadi jawaban dari apa yang Anda katakan. Nah, lihat Matius 19 ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus bilang sama Yesus, kami ini udah ninggalin segala sesuatu ikut Tuhan. Ya, apa yang akan kami peroleh? Mungkin Anda di rumah berpikir Yesus akan menjawab, gak boleh gitu. Melayani harus tulus. Ya, gak boleh mikir-mikir apa yang kau dapat. Ya, mungkin Anda berkata demikian. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak menjawab seperti apa yang kita pikirkan.
karena ayat 28. Lihat apa jawaban Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, kata Tuhan, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku, nama Tuhan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, perhatikan kalimat selanjutnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, sorga. Ya, dalam Injil Lukas dikatakan akan menerima kembali, pada masa ini juga akan menerima kembali. Jadi upahnya bukan hanya di sorga nanti, tapi Tuhan menegaskan upahnya juga sekarang. Jadi kalau saya lihat, Yesus menjawab pertanyaan Petrus dan memberitahu ada upah yang besar ketika engkau mengikut Tuhan. Nah, kenapa Petrus atau kenapa Tuhan Yesus harus menjawab seperti itu? Karena sebenarnya Yesus tahu begini, harus dia beritahu supaya ini memberikan semangat kepada Petrus. Harus diberitahu bahwa segala jerih lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Makanya Yesus menjawab pertanyaan Petrus dan memberitahu betapa besar upah yang akan dia terima. Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini jangan fokus kepada besarnya masalahmu. Jangan fokus kepada besarnya atau parahnya penyakitmu, tapi fokus bahwa apa yang engkau sudah lakukan, apa yang kau hadapi hari ini. Setiap persoalan yang kau hadapi, semakin besar persoalan yang kau hadapi, maka engkau juga akan terima upah yang besar di dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab supaya kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Anda itu tidak boleh fokus kepada masalahmu, tidak boleh fokus kepada apa yang sedang kau hadapi, tapi fokuslah kepada upah yang Tuhan akan berikan kepadamu. Makanya kalau saudara lihat kembali, lihat sebagai contoh aja 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Lihat, ini Paulus berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini. Nanti saya akan tunjukkan penderitaan ringan seperti apa yang Paulus katakan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berkata, apa yang saya hadapi hari ini itu ringan. Kenapa dia berkata ringan? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan atau upah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin Anda bertanya, apa sih yang Paulus hadapi sehingga dia berkata ringan? Ya, kalau saudara lihat dalam pasal yang sama, pasal 4, lihat ayat 8 dan 9, lihat. Apa sih yang Paulus hadapi? Lihat, firman Tuhan berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun kami tidak binasa. Apa yang ringan yang Paulus bilang? Alkitab berkata dia ditindas, ya. Bahkan dia menghadapi aniaya, bahkan dia dihempas. Tapi Alkitab berkata semua apapun yang Paulus hadapi, bahkan kalau saudara pernah ingat, Paulus juga pernah menghadapi karam kapal, ya, di tengah badai digigit ular, ya. Tapi dia berkata semua yang aku hadapi, persoalan yang aku hadapi itu adalah penderitaan ringan. Kenapa dia bilang ringan? Karena dia fokus kepada upah yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya. Jadi apapun yang engkau hadapi hari ini, kalau engkau fokus kepada upah yang Tuhan berikan, maka sebenarnya semuanya akan terasa enteng. Kenapa? Karena upah yang Tuhan berikan jauh melampaui dari apapun yang sebenarnya kita hadapi hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda berkata, Pak, percuma saya sering mengalah, Pak. Saya mengalah lama-lama diinjak orang, Pak. Saya mau beritahu, kalau Anda mengalah,
Percayalah ada upah untuk engkau ketika engkau mengalah. Katakan amin. Pak, saya ini hari ini Pak, saya sedang hadapi masalah Pak. Aduh, masalah ini bukan gara-gara apa Pak ya, gara-gara banyak hal yang saya hadapi. Saya mau beritahu, Anda harus fokus hari ini kepada upah yang Tuhan berikan kepadamu. Karena ketika engkau fokus kepada upah dan engkau tidak fokus kepada masalah, engkau akan bergairah dalam hidupmu. Makanya saya mau tunjukin lagi. Lihat. Kalau saudara baca dalam Ibrani 11 ayat 26, ya. Ibrani 11 ayat 26, ini kisah tentang Nuh, ya, tentang Musa. Ibrani 11 ayat 26, Tuhan berkata begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya, perhatikan kalimat ini, ia arahkan kepada upah. Jadi semua hal yang dihadapi oleh Musa, Alkitab berkata dia hanya fokus kepada upah. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau berkata, Pak, saya capek untuk jadi orang sabar, percayalah orang sabar ada upahnya. Bisa bilang amin. Kalau Anda berkata, Pak, saya capek jadi istri yang baik, suami saya loh kayak gini, saya capek Pak. Saya mau beritahu, percayalah istri yang baik ada upahnya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah ibu-ibu. Kalau Anda berkata, Papa saya capek jadi suami Pak, saya suami yang baik, istri saya bukan istri yang baik. Saya mau beritahu, suami yang baik akan dapat upah. Kalau Anda berkata, Pak saya ini jadi karyawan yang baik, saya capek Pak. Jadi karyawan yang baik, bos saya malah ngelunjak Pak. Percayalah kalau engkau jadi karyawan yang baik, saya mau beritahu, ada upah. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada besarnya masalahmu, fokuslah kepada apa yang Tuhan bisa siapkan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini, saya mau kasih contoh lagi ya. Lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi, tapi saya mau bacakan bagi Anda. Lihat Lukas pasal 15, lihat ayat 28. Ini cerita tentang si sulung dan si bungsu. Nah, si sulung ini marah-marah saudara, karena ayahnya memberikan anak lembu tambun kepada si bungsu yang baru pulang. Lalu lihat ayat 29 aja, kita langsung baca ayat 29. Apa jawab si sulung kepada ayahnya? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, ya, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi dia berkata gini, aku ini udah setengah mati loh, capek aku melayani Bapa. Aku loh taat, gak kayak si bungsu itu. Bungsu itu gak taat. Aku loh taat, aku loh bertahun-tahun, aku loh gak pernah minta harta kepada Papa seperti si bungsu. Aku loh gak pernah foya-foya. Aku loh gak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak si bungsu. Aku taat, aku melayani. Kenapa bapakku gak pernah ngasih aku anak lembu tambun? Nah sekarang lihat ayat 31 ya. 31 lihat apa jawab ayahnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah, perhatikan ini, kepunyaanmu. Jadi bapaknya ngomong kepada si sulung, bukan si bungsu. Si bungsu hanya disembelihin anak lembu tambun, gitu aja. Si sulung udah ngiri, udah iri hati karena si bungsu dipotongkan anak lembu tambun. Tapi perhatikan bapaknya ngomong kepada si sulung yang taat itu, yang tidak melanggar perintah bapaknya, yang melayani bapaknya. Bapaknya ngomong gini, ya dengarkan nih, kepunyaanku, kepunyaanmu. Kenapa si sulung marah? Karena dia fokus kepada apa yang dia kerjakan. Dia fokus kepada besarnya anak lembu tambun saudaranya yang dipotongkan oleh ayahnya. Tapi dia lupa satu hal. Bapaknya ngomong, apa yang aku punya itu engkau punya, karena upahmu engkau tidak neko-neko. Ya, orang Jawa bilang kok nggak macam-macam. Ya, engkau taat, engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka aku berkata, bapaknya bilang, apa yang aku punya engkau juga punya.
ya. Kalau Anda fokus dengan apa yang Anda lakukan, Pak, saya sudah setia melayani loh Pak. Aku udah capek Pak melayani Pak. Aku udah sungguh-sungguh Pak, capek aku Pak. Aduh, orang lain tidak melayani hidupnya lebih enak. Orang lain lo ngawur kayak si bungsu hidupnya enak. Saya sungguh-sungguh melayani, hidup saya kok kayak gini. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik ini ya. Apa yang Bapak punya, punyamu. Ada upah yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Tetap bertahan, tetap setia, tetap kuat melayani Tuhan. Tetap lakukan apa yang Bapakmu inginkan, karena ada upah untuk dirimu. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga mau setia melayani. Katakan amin teman-teman yang di rumah OFC juga. Ya, saya mau tetap setia aja ya. Kenapa? Karena saya tahu upah saya Tuhan siapkan. Di masa-masa pandemi ini saya tahu Tuhan tetap akan pelihara. Ada upah yang Tuhan siapkan. Ada upah yang Tuhan siapkan untuk kami sekeluarga yang melayani Tuhan. Bagaimana dengan Anda yang di rumah ya? Mungkin Anda berkata, saya juga percaya Pak, saya mau dapat upah dari Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang Anda sudah lakukan untuk Tuhan? Ya, namanya upah itu berarti Anda udah kerja, Anda udah lakukan sesuatu untuk Tuhan. Anda gak pernah lakukan apa-apa untuk Tuhan. Anda bahkan gak pernah mikir pekerjaan Tuhan aja gak pernah mikir, lalu berharap upah. Bagi saya itu agak sedikit aneh. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, dengarkan baik ya. Orang-orang yang sudah setia luar biasa. Orang-orang yang setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang setia melayani Tuhan. Meskipun orang tidak memperhatikan engkau, dengarkan baik-baik. Ada upah yang Tuhan siapkan untuk engkau. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang lihat bagian berikutnya. Saya mau kasih ayat yang terakhir ya. Lihat firman Tuhan berkata begini dalam Ibrani yang ke-10 ayat 35 ya. Ini firman Tuhan berkata begini. Ibrani 10 ayat 35 mulai begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Baca sama-sama yang di rumah. Karena besar upah yang menantinya. Saya bisa kata amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Yang melayani tetap tekun melayani. Saya bisa kata amin. Yang beribadah tetap tekun beribadah. Semua hal yang kau lakukan, yang bekerja tetap tekun bekerja ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan ayat 26. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara ya. Jangan fokus kepada apa yang kau hadapi. Hari ini fokus, ada upah bagi setiap apa yang engkau lakukan. Amin. Ada upah bagi Daud yang berani mengalahkan Goliat. Ada upah bagi Anda yang berani tekun. Tekun melayani, tekun beribadah, tekun bekerja, tekun lakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Alkitab berkata ada upah bagi usahamu, ada upah bagi ketekunanmu. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya setiap jerilah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Dalam anugerahnya yang besar, kita terima kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terima roti dan anggur yang sudah dibagikan, mari kita mau masuk dalam doa, kita masuk perjamuan kudus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar hari ini. Lewat perjamuan kudus kami percaya hidup kami dikuduskan, hidup kami diampuni dosa-dosa kami, dan kami percaya kami bersekutu dengan tubuh darah Yesus, ada kuasa di balik tubuh dan darah Kristus, dan kami percaya semua sakit penyakit kami disembuhkan, semua kelemahan kami diangkat, dan kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan atas hidup kami. Kami tidak dibawa kutuk, tapi kami dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Bukan cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin.
Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba berdoa buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online dan juga dengan begitu setia mengikuti beribadah bersama dengan kami di masa-masa pandemi ini. Apapun yang mereka sedang hadapi, hamba berdoa buka mata mereka untuk mereka tidak fokus kepada masalah, kepada besarnya masalah mereka, tapi mereka fokus kepada upah yang Tuhan siapkan untuk mereka. Terima kasih Bapak, lewat tubuh dan darah Yesus kami percaya kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, kami dipulihkan Tuhan. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.